manuskripnya ada di tangan ada rohaniawan Kristen ya di US. Saya nggak tahu masih hidup atau enggak, tapi beliau ini yang mendapatkan naskah Aramaik itu, lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan bukunya itu disebarluaskan di Amazon.com. Kebetulan saya ini aja langganan di sini gitu, jadi saya bisa baca. Karena begini, bro, karena sampai hari ini kalau saya cek-cek di Google, kayak seperti saya kurang menemukan manuskrip asli bahasa Aramnya gitu maksud saya. Jadi makanya beberapa scholar teolog Kristen menganggap bahwa itu adalah bentuk seperti kayak diaku-aku sekitar oleh penemunya itu, oleh siapa ini namanya, oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Berdusta, berbohong, dan juga manipulasi data itu tidak boleh. Tapi kalau selagi data yang kita tunjukkan adalah data akademis, maka kita dilindungi oleh negara. Kecuali memang ada persekusi, maka itu bisa dibicarakan lagi ke depan. Kalau misalnya Mas Aldo suatu saat dipersekusi gara-gara ini, ya Mas Aldo bisa menyuarakan ini. Kita rakyat Indonesia tidak bodoh-bodoh amat juga. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bersama Mas Aldo, teman-teman. Sempat satu kali dulu beberapa hari lalu ya, Mas Aldo membahas tentang Yesus itu menikah, dan Mas Aldo membuktikan bahwa memang ada fakta-fakta terungkap bahwa Yesus itu menikah menurut Mas Aldo. Ini bukan Yeshua ya, tapi Yesus ya. Nah, kita akan mencoba untuk menggali dan mengkaji apakah memang Mas Aldo punya literatur yang mensupport statement bahwa Yesus ini menikah. Yesus Yunani ya Mas Aldo ya, kita tegaskan. Mungkin nanti Mas Aldo yang menegaskan, teman-teman ya, siapa yang dimaksud, esensi ini dimaksud seperti siapa atau bagaimana, atau Yeshua atau siapa, ini nanti Mas Aldo yang punya hak untuk menjelaskan. Teman-teman di bawah semua silakan tap-tap layar dan tolong dibagikan, karena ini fakta-fakta menarik yang akan diungkap oleh Mas Aldo. Dan jangan lupa teman-teman follow akunnya Mas Aldo, kalian bisa bertanya langsung kepada Mas Aldo terkait tentang tema ini. Baik, untuk tidak memperlambat diskusi kita, lanjut Mas Aldo. Kita bongkar kali ini apakah betul Yesus menikah. Monggo Mas Aldo, data-datanya.
Oke, terima kasih Mbak Yuniriva dan juga Mas Nandar ya sebagai tuan rumah. Terima kasih telah mengundang saya. Bagi teman-teman yang sudah hadir di sini, selamat malam. Shalom Alaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum semuanya. Oke, di kesempatan yang baik ini kita akan membahas satu tema yang sensitif. Tapi sebelum saya menjelaskan panjang lebar data-data sejarahnya, izin saya disclaimer dulu ya. Disclaimer nih ya. Jadi teman-teman ya, posisi saya dalam menjelaskan ini adalah sebagai seorang Kristen. Saya seorang Kristen ya. Kalau teman-teman sering nonton saya di live streaming, itu bukan saya sebagai orang Kristen. Saya sebagai penerjemah yang harus netral. Ya, karena menerjemahkan kitab suci yang Aramaik ini nggak boleh bawa-bawa doktrin, nggak boleh bawa-bawa agama. Ya, harus netral, dan tim kami tuh nggak semuanya Kristen juga. Nah, di sini saya harus memposisikan diri saya. Saya adalah seorang Kristen. Oke. Itu yang saya mau jelaskan yang pertama, ya. Yang kedua adalah apakah saya seorang pribadi Kristen meyakini kalau Yeshua itu menikah? Saya hampir meyakini 100%. Posisi saya 98% saat ini. Ya. Yang ketiga adalah data-data yang saya mau singkapkan di sini. Ini hampir 100% juga itu dari luar dokumen-dokumen Kristen. Ya. Dari luar, karena gini, dari dokumen-dokumen Kristen tidak ada catatan Yeshua menikah. Kalaupun ada catatan itu tersirat. Ya, kalau Yeshua menikah, kalau tersirat ya tafsiran itu yang bisa beragam dan bisa berbenturan, tapi catatannya tidak ada. Nah, dokumen-dokumen yang saya akan sampaikan selain dari kitab Injil ya, saya akan share misalnya data sejarah dari Dr. Barbara Staring ya, yang mencatat dalam bukunya Jesus and the Riddle of Dead Sea Scroll. Lalu kalau teman-teman baca ya, ada buku yang ditulis oleh 3 orang sejarawan ya. Judulnya adalah Holy Blood and the Holy Grail, yang menjadi landasan kalau teman-teman pernah nonton ya film Da Vinci Code yang dibintangin sama Tom Hanks. Ya, itu sebenarnya berasal dari buku ini yang ditulis oleh tiga sejarawan ini. Yang ketiga adalah Injil Filipus. Yang keempat adalah Gospel of the Holy 12. Nah, dari dokumen-dokumen ini nanti saya akan sampaikan. Ya. Sampai sini dulu preamble dari atau pembukaan dari saya. Mungkin dari Mas Nandar atau yang lainnya silakan. Oke, disclaim teman-teman, seperti biasa kita adalah orang-orang yang hidup di dunia majemuk ya. Kita memiliki banyak background, etnis, agama, dan juga pemahaman. Maka menyampaikan pemahaman dari hasil pembelajaran itu sah-sah saja. Yang tidak boleh itu manipulasi data, kebohongan, fitnah, hoax itu tidak boleh. Dan memaksakan pendapat itu tidak boleh. Ya, body shaming nggak boleh, logical fallacy itu tidak boleh. Tetapi ketika kita memaparkan fakta-fakta sejarah dan kemudian membuat konklusi daripada itu sah-sah saja sebagai bentuk edukasi kepada publik dan opini yang dilindungi oleh undang-undang. Nah, hari ini Mas Aldo ingin membuktikan, bahkan Mas Aldo sendiri percaya bahwa Yesus itu menikah berdasarkan data-data yang ditemukan. Nah, untuk kali ini buat kalian yang keberatan misalkannya tidak terima pembahasan ini, maka kami tidak menganjurkan live ini buat kalian supaya menjaga stabilnya emosi kalian ya, supaya kalian tidak cenderung menjadi orang yang gampang marah dan emosi karena ketidakbisaan menerima kenyataan, nanti ketidakmampuan menerima kenyataan secara data. Maka boleh tinggalkan room ini khusus untuk Kristen ya, silakan kalian tinggalkan room ini. Nah, Mas Aldo sendiri sampai detik ini masih Kristen agamanya, oke? Masih Kristen ya Mas Aldo ya, belum pindah keyakinan kan? Masih Kristen. Artinya sebagai umat beragama Kristen dia berhak menjelaskan tentang agamanya sendiri dan juga ketuhanan atau tentang nabi-nabi atau kitab sucinya sendiri.
Apalagi dia juga sebagai seorang yang saat ini sedang mencoba menerjemahkan Bible ke dalam bahasa Aramaik. Maka teman-teman, dan lagi pula pernikahan bukan sesuatu yang menjijikkan, bukan sesuatu yang menghinakan, karena pernikahan itu justru adalah perintah Tuhan baik dalam perjanjian lama ataupun di dalam Al-Quran. Oleh karena itu teman-teman semua yang misalkannya mau naik ke atas membantah, naiklah dengan cara terbaik, yaitu menggunakan diksi-diksi yang tepat. Kenapa? Karena kalau kalian memancing saya untuk menampar kalian bolak-balik, saya adalah orang yang paling bisa mencarikan diksi yang menyayat hati kalian. Oke? Nah, silakan Bas Aldo dilanjut saja supaya teman-teman tidak lagi penasaran, karena kelamaan prolognya katanya, mereka nggak sabar lagi nih. Oke, saya mulai dari Injil Matai pasal 19 yang menjelaskan Yeshua itu mengajar ajaran menikah monogami. Ya, Matai 19 ayat 5 dan 6. Ya. Wemar metulhana nesbuh gabra lebu walameh wa nekap la teteh wenehon teraihon hat besar. Madam la hewau teran elahat pagar madam hakil dalaha was zawek banasya la na pares, ya. Dan dia berkata, karena itulah seorang pria akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, bukan istri-istrinya, ya, sehingga keduanya menjadi satu, bukan ketiga, bukan keempat, bukan kelima, ya, keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu tubuh. Karena itu apa yang telah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ini adalah ajaran dari rabi atau gurunya semua guru Kristen, yaitu Yeshua, ya, yang mengajarkan monogami, bukan poligami, ya, pernikahan laki dengan perempuan, ya, satu laki satu perempuan di sini, ya. Dengan kata lain, kalau Yeshua menikah monogami, itu artinya tidak melanggar ajarannya. Ya, semoga sampai sini teman-teman di digest bisa paham. Ya, Yeshua mengajarkan monogami. Jadi kalau dia melakukannya tidak melanggar. Kecuali kalau dia melakukan pernikahan laki sama laki atau laki sama perempuan. Nah, itu melanggar. Oke. Lalu saya akan singkapkan ke teman-teman, ya, dokumen di luar kekristenan. Karena dokumen-dokumen di dalam kekristenan yang jumlahnya ratusan, tidak ada yang mencatat pernikahan Yeshua. Makanya orang-orang Kristen meyakini Yeshua selibat. Nah, dokumen-dokumen itu apa aja? Tadi udah saya sampaikan, ya. Sekarang saya akan coba bacakan aja, ya. Saya akan putar kamera saya supaya teman-teman bisa lihat salah satu referensi yang saya bawa. Oke, sorry. Ini putar ya. Bentar ya. Oke. Ini adalah dokumen the Gospel of the Holy 12. Sebenarnya adalah dokumen bahasa Aramaik yang nggak tahu kenapa itu ada di dalam biara Tibet, ya, biara Buddha di sana, lalu diterjemahkan oleh seorang hamba Tuhan, ya, yang menemukannya, gitu. Nah, di dalam dokumen ini dicatat gini, again I say unto you, I and my bride are one, even as Maria Magdalena, whom I have chosen and sanctified unto myself as a type, is one with me. Ya, ini bicara Yeshua nih. I itu adalah Yeshua, me itu Yeshua. Ya, dia ngomong my bride, pengantinku, aku dan pengantinku adalah satu. Ya, Maria Magdalena yang aku pilih, yang aku khususkan untuk diriku, gitu ya, nih. Nah, ini gambaran dari I and my church are one. Aku dan jemaatku juga satu. And the church is the elect of humanity for the salvation of all. Oke, ini adalah dokumen pertama yang saya share.
Kalau teman-teman lihat di dalam kekristenan awal itu ada Kristen namanya Kristen Gnostik. Salah satu kitab ya yang menulis tentang siapa itu Yeshua ya, itu adalah kitab Injil Filipus ya. Nah, di mana kita bisa cek di sini kalau Yeshua itu memiliki spouse ya. Oke, kita lihat di sini Yeshua itu mencium Maria Magdalena. Oke, nah di sini ya. Coba saya baca ya. As for the wisdom who is called the barren, she is the mother of angels. Titik ya. The companion of the bla 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 Maria Magdalene. Love her more than all the disciples and used to kiss her often on her mouth. Ya, jadi ini menceritakan kalau Yeshua itu menganggap Maria Magdalena itu adalah sosok yang lebih daripada murid-muridnya yang lain dan biasa used to kiss. Ya, biasa mencium dia di mulutnya. Ya, sebenarnya kalau teman-teman perhatikan lagi dong. ya, di dokumen ini itu akan lebih jelas lagi ya. Cuma saya coba beralih ke dokumen yang lain supaya ini lebih cepat aja ya. Kesian Oke, jomblo. dokumen berikutnya adalah sebentar. Ini harusnya ada satu lagi nih dokumen yang menarik. Oke, ini adalah kalau teman-teman perhatikan ya, ada buku yang tulis oleh Dr. Barbara Tering, judulnya Jesus and the Riddle of Dead Sea Scroll ya. Halaman 151, 294, 232 akan saya coba share. Oke, saya coba cek dulu ya. 151. Ya. Oke, ini dia. Oke, saya baca di sini. Bentar ya. Udah. Wife brides married. Coba. Sorry ya teman-teman. Ini kok tiba-tiba kayak menghilang ya. Jesus and the Riddle of Dead Sea Scrolls, halaman 151 ya. Coba ini karena tadi saya putar-putar juga ya. Bentar. Merit. Oke. 151. Oke, ini dia. Leaving Corinth at the end of the season, he cut his hair in, ini suatu tempat yang namanya juga susah nih saya sebutin. Ya. Kenkrea, ya, or more exactly, his head was shorn like a sheep. Oke, sorry, bukan yang ini, 151 yang ini deh. Nah, ini dia, ya. A further clue to the woman's identity is that before Paul came to Corinth, he joined in Athens a woman named Damaris. The name Damaris is the same as Tamar, and this was the name of the virgin daughter of the King David in the Old Testament. Jesus was the current David king and his daughter. Ya, perhatikan nih, his daughter. Ya, jadi di sini dicatat Yeshua itu punya anak, his daughter, anak perempuan, had been born in September 33 AD. Ya. Just 20 years before September 53, at the time of Paul's marriage, ya. The introduction of Damaris at the point is an indication that Paul married the daughter of Jesus. Jadi entah kenapa nih kok bisa menyimpulkan si profesor ini, ya, ternyata si Paulus itu punya ikatan ya dengan Yeshua, karena Yeshua adalah mertuanya sendiri. Ya, ada lagi beberapa ayat, saya skip aja ya teman-teman. Yang penting teman-teman tahu nih, ya, referensinya
dan halaman-halamannya ya, halaman 151, 294 dan 232 ya. Lalu saya skip ke referensi berikutnya ya. Ini yang paling seru dari semua referensi, ini yang paling seru ya. Kalau teman-teman pernah nonton ya Da Vinci Code, nah itu pasti seru deh filmnya, teman-teman suka ya. Ini dia The Holy Blood and the Holy Grail ya, karya Michael Bagan, Richard Lee sama Henry Lincoln. Teman-teman bisa cek aja siapa orang-orang ini. Ini bukan orang yang pengangguran terus cari duit lewat nulis novel gitu, enggak. Memang mereka ini adalah kaum akademisi ya, sejarawan. Nah, di dalam buku ini saya udah catet poin-poinnya. Ya, ada 10 poin di sini. Ya. Yang pertama, Yeshua bukan lajang. Penulis berargumen bahwa status Yeshua sebagai pria Yahudi yang dewasa dan dipanggil rabi pada masa itu sangat tidak lazim jika ia tidak menikah, karena pernikahan adalah kewajiban agama dalam tradisi Yahudi. Poin yang kedua, identitas istri Maria Magdalena. Buku ini mengklaim bahwa Maria Magdalena bukan seorang pelacur yang bertobat, melainkan istri sah dari Yeshua. Pernikahan di Kana, penulis berspekulasi. Nah, ini jelas nih ya, spekulasi atau istilahnya hipotesa ya, bahwa peristiwa perjamuan kawin di Kana sebenarnya adalah pesta pernikahan Yeshua sendiri ya. 4. Garis keturunan, istilahnya Holy Grail, cawan suci, diklaim merupakan plesetan dari bahasa Prancis sangril yang berarti darah suci. Ini merujuk bukan pada benda fisik cawan, melainkan pada rahim Maria Magdalena yang membawa keturunan Yeshua. 5. Pelarian ke Prancis. Setelah penyaliban, Maria Magdalena dikisahkan melarikan diri ke wilayah Gaul ya, sekarang Prancis Selatan, sambil membawa anak-anak mereka. 6. Dinasti Merovingian. Buku ini mengajukan teori bahwa keturunan Yeshua kemudian menikah dengan bangsawan lokal di Prancis dan membentuk dinasti Merovingian, keluarga raja-raja Frank pertama. 7. Ya, Prairie of Sion. Penulis mengklaim adanya organisasi rahasia bernama Prairie of Sion yang bertugas menjaga rahasia keturunan Yeshua dan melindunginya dari kejaran pihak luar selama berabad-abad. 8. Peran Kesatria Templar. Ordo Kesatria Templar dianggap sebagai sayap militer dan finansial dari Prairie of Sion yang menemukan dokumen rahasia di bawah bait suci di Yerusalem yang membuktikan pernikahan tersebut. 9. Konspirasi gereja. Penulis berargumen bahwa gereja Katolik secara sengaja menghapus bukti pernikahan Yeshua dan memfitnah Maria Magdalena untuk memperkuat doktrin ketuhanan Yeshua dan struktur kekuasaan selibat gereja. 10. Tujuan akhir. Teori ini menyimpulkan bahwa rahasia ini disimpan untuk suatu saat nanti mengembalikan garis keturunan suci tersebut ke tata Eropa atau posisi kepemimpinan dunia ya. Ada lagi nggak nih? Oke, saya pikir itu dulu ya, beberapa dokumen yang saya baca ya, supaya nggak bosen gitu ya. Saya bacain. Ya, mungkin saya stop dulu sampai sini ya. Kalau mungkin ada yang mau ditanyakan, apa ada yang belum jelas ya, saya akan perjelas lagi. Ya, balik lagi ke Mbak Yuni. Gini, kemana perginya keturunan Yesus? Dan tadi mohon diulangi, betulkah si Paulus ini adalah menantunya Yesus? Lalu kalau menantu menikah dengan siapa? Tamar ya? Bukan? Silakan. Ya, jadi menurut tulisannya Dr. Barbara Tering ini ya, dalam bukunya Jesus and the Riddle of the Sea Scroll ya, memang kalau si Paulus itu menikahi salah satu dari putrinya Yeshua. Nah, itu saya belum tahu yang mana gitu. Tapi memang Yeshua itu memiliki keturunan dari istrinya bernama Maria Magdalena. Gitu. Saya nggak tahu itu nama yang mana gitu dari putri-putrinya. Nanti saya coba cek lagi gitu. Ya.
Lalu, keturunan Yesus kemana? Katanya dibasmi, di genosid. Ya, jadi gini ceritanya teman-teman. Hegemoni gereja Katolik ya, yang memang sudah berdiri sejak abad 4 ya, akibat dari Kaisar Konstantin ya, memilih Kristen menjadi agama kekaisaran. Jadi ini mau nggak mau ya, yang namanya agama juga tersangkut sama politik ya, karena ini agama kekaisaran gitu. Jadi kalau ada gereja yang betul-betul ya terbukti itu isinya adalah keturunan Yesua, jadi hegemoni atau kebanggaan yang besar dari gereja Katolik ini lama-lama akan sirna, kalah sama gereja kecil yang bertumbuh pesat di daerah Prancis Selatan bernama Gereja Qatar. Ya, jemaatnya namanya Qataris. Nah, kalau teman-teman baca lagi ya, referensi yang lain, contohnya ini ya. Sejarah gelap para paus, kejahatan pembunuhan dan konspirasi di Vatikan ya. Nah, di buku ini teman-teman bisa lihat ada kesinambungan sama silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, tapi suaranya agak dikerasin ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tuan-tuan guru dan puan guru. Aldo, saya tahun 2000-an kan gabung dengan Alpine Rescue Team. Kemudian salah satu kawan yang dari Perancis, dia cerita tuh di tempatnya dia ada perarakan tengkorak Maria ya, Maria Magdalena. Jadi gandeng memang yang Aldo bilang tadi, mengungsi atau hijrah atau melarikan diri ke Prancis di daerah Gaul. Iya. Terus yang saya mau tanyakan, minta tolong bahasa pesitanya, bahasa Aramaiknya, Yohanes 20:26. Aldo, thank you, standby. Yohanes 20 ayat 26. Kalau bisa yang ayat terakhirnya aja, kalimat terakhirnya, nanti saya respon lagi sedikit. Yohanes 20 ayat 26. Webatar temanya Yaumin Tuf Lega Wow Talmide Wetauma Au Amhon Weta Yesu Kat Ahidin Tar-e Kam Bamsata Wemarlehon selama Amkon. 8 hari kemudian murid-murid itu sudah berkumpul lagi, dan Thomas ya bersama mereka. Ketika pintu-pintu tertutup, Yesua datang dan berdiri di tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kalian selama Amkon." Damai bagi kalian apa bahasa Aramaiknya? Selama Amkon. Nah, itu deket nggak dengan Assalamualaikum bahasa Ya, Arab? dekat. Kan yang satu Dekat. rumpun, Itu kan sama-sama satu Ibrani, rumpun. Aramaik dan Arab ya. Ya. Ya, dekat berarti. Nah, inilah mestinya saudara-saudariku yang Kristen baca itu Pesita, karena bahasanya Aramaik, bahasa yang sehari-hari dipakai oleh Yesus. Itu Aramaik bukan ke Arab-Araban, tapi memang satu rumpun, Ibrani, Aramaik dan Arab, tapi tidak satu rumpun dengan Koine Greek atau Yunani. Thank you Aldo, thank you Uni Soviet, sama-sama. standby. Sama-sama. Oke, saya lanjut ya teman-teman ya. Di dalam buku ini, Bang Aldo, mohon maaf Bang Aldo. Aku potong sebentar. Tadi itu agak katanya nge-lag Bang Aldo. Tolong diulangi pertanyaan saya
pertanyaan saya adalah, tadi ada narasi bahwa Paulus itu menantu Yesus. Terus yang kedua, tolong diulangi tuh jawabannya. Kenapa gereja Katolik menggenosid keturunan Yesus, yang mana keturunan Yesus membuat sebuah gereja yang namanya gereja Kataris? Dan pertanyaannya, kenapa gini, kalau itu anak-anak Yesus, kenapa gereja Katolik kok tega membunuh putra-putri Yesus dan keturunan Yesus? Silakan, Romualdo. Oke, jawaban yang pertama dulu ya, dari sumber Jesus and the Riddle of the Sea Scroll karya Profesor Barbara Tering ya. Memang dicatat kalau Paulus ini menikahi salah satu perempuan atau salah satu anak dari Yesua. Itu ada di halaman 151. Nah, saya sendiri nggak tahu ya, itu apa benar seperti itu. Jadi dari banyaknya referensi yang saya baca, Paulus menikahi dan menjadi menantunya Yesua ya baru ini doang gitu. Dan karena ini juga catatan dari seorang sejarawan ya, jadi saya hormati gitu. Oke. Mengenai pertanyaan yang kedua, ini yang lebih seru sebenarnya ya. Kenapa kok gereja Katolik ya melakukan genosida? Ya, teman-teman perhatikan ya. Yang namanya sejarah berdarah itu ada di banyak agama, termasuk kekristenan. Cuman ini uniknya nih. Ya. Kalau kita lihat pada saat gereja Katolik itu berperang sama Protestan, itu yang dibumbun adalah pemimpin-pemimpin Protestannya aja. Misalnya sama Arianisme, ya, yang dibumbun adalah Arianusnya aja, ya, sama yang lain juga kayak gitu. Tapi khusus untuk hal ini, ya, jemaat Kataris ini, itu yang dibumbun semuanya, anak cucunya juga disikat habis. Orang-orang yang terdekat ya sama jemaat ini juga disikat habis. Mereka sampai melarikan diri ke Inggris atau ke negara-negara Eropa lainnya, dan mereka dikejar-kejar. Jadi masa genosida itu terjadi selama 30 tahun. Jadi nggak cuma sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, semua habis, enggak. Jadi betul-betul ditelusuri dan dipastikan ini nggak ada lagi nih. Jadi kalau teman-teman perhatikan, yang namanya gereja Protestan ada sekarang. Walaupun dulu pemimpinnya juga jahat banget ya. dibantai gitu. Tapi kalau khusus Kataris ini, itu nggak ada lagi. Sekarang nggak ada kan, jemaat Kataris Indonesia nggak ada. Waduh, tapi Mas Aldo izin, aku emang pernah baca satu artikel tentang pembantaian kaum Albigensian sama, kalau nggak salah tuh Pak. Ya, itu siapa nama namanya? lain dari Kataris itu. Albigensians kan. Nah, ini memang dihimbau supaya mereka tuh digenosida gitu. Itu alasannya gara-gara itu keturunan Yesus. Nah, mereka tidak mengakui di umum, di publik ya. Mereka nggak mengakui kalau ini karena di dalam gereja jemaat itu ada keturunan Yesua. Nggak ada pengakuan secara resmi dari gereja Katolik. Gereja Katolik hanya mengakui telah melakukan genosida. Nah, yang menyimpulkan adalah ini, ya, sejarawan-sejarawan tadi yang saya tulis di dalam buku Holy Blood and the Holy Grail. Ya, sejarah genosida itu terjadi. Itu nggak bisa dikutak-atik, emang udah terjadi. Dan yang melakukan adalah, ya itu tadi, gereja yang pada saat itu sebenarnya menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk melakukan kasih, tapi ini malah sebaliknya gitu. Nah, saya akan coba share lagi satu aja ya, data saya supaya teman-teman bisa dapat referensi yang lebih baik ya, lebih banyak maksud saya. Oke, saya coba putar kamera. Aduh, ternyata itu ada keterlibatan dalam Albigensian itu. Saya baca itu literaturnya, itu keji sekali mereka bunuhin orang-orang. Malam Aldo, bro. Bentar ya Pak. Oke, teman-teman bisa dapatkan buku ini di toko Gramedia, Sejarah Gelap Para Paus, Kejahatan Pembunuhan dan Korupsi di Vatikan. Kalau saya buka buku ini di room saya, itu rungkat.
karena memang isinya lukisan-lukisan yang bernuansa kekejaman ya. Saya akan perlihatkan ke teman-teman ya. Nih, ini daftar isinya. Perhatikan deh. Takut loh itu, ngeri banget ya Ya. ampun. Bab 1 ya, ini sebenarnya nggak ada hubungannya. Bab ini sampai dipecah 2 bab. Genosida ini sampai dipecah 2 bab nih. Genosida orang-orang Kataris bagian pertama, bagian kedua. Karena memang datanya itu banyak, gambar-gambarnya juga, ilustrasinya banyak. Oke, kita lihat ya. 3767 nih. Gue pengen tahu ini anti rungkat bener-bener atau enggak. Aman. Oke, 37. Ntar ya. Oke, genosida orang-orang Kataris bagian pertama. Ya, toleransi yang sekarang dipandang sebagai sikap berbudi adalah kata kotor pada zaman abad pertengahan Eropa. Udah anti itu namanya toleransi, nggak ada toleransi. Lo beda sama gua ini yang bener, lo salah, gua punya hak untuk bun-bun lo gitu. Hal ini sungguh-sungguh nyata dalam keyakinan Kristiani yang berkembang ke dalam jalur lurus dan sempit yang secara berbahaya dan seringkali fatal dapat menyesatkan. Oke. Ya, nih. Ya. Jahat banget mereka tuh ya Allah. Pembunuhan. Ya. Tuh ya. Ini kayak lukisan-lukisan yang melukis hal yang kejadian pada saat itu gitu. Makanya ini Itu Romo, kok gambarnya uskup ya? Itu kayak iya, ini Katolik. apa atributnya Katolik Ini kan ya? Katolik ya. Oh, Ini Katolik. Siapa ini nilainya? judulnya aja tuh. Sejarah gelap Oh, para iya, paus benar. ya. Walaupun gereja ini banyak melakukan hal-hal kebaikan ya di dunia ini, tapi memang tidak terlepas ya dari sejarah berdarahnya. Dan gereja Katolik nggak keberatan gitu. Data sejarah ini di-share ke publik sampai ini kan diperjualbelikan secara bebas di Gramedia. Ya, bersiap untuk perang. Ya. Tuh. Oke, nih. Genosida orang-orang Kataris nih, para inkuisitor Dominikan. Jadi ada istilahnya tuh kayak ordo gitu ya, khusus untuk melakukan genosida ini. Jadi jangan berpikir oh semuanya melakukan ini gitu, enggak. Ya, jadi ada kelompok khusus yang ditugaskan. Lo punya license to kill. Apa aja nih yang bisa di-kill? Ya udah apa aja gitu. Mau ketemu bayinya ya udah bunuh aja semuanya. Pembantunya juga udah bunuh aja gitu. Ya nih. Ya. Ini emang tuh. Kelihatan kan? Paus ya? Iya, Foto paus. itu. Itu diikat ya satu persatu gitu. Itu Kataris ya? Ya, para penganut bidah Kataris dilecehkan dan dianiaya saat mereka berbaris menuju kematian. Jadi bukan hanya langsung jep gitu loh. Lu disekap dulu ya. Lu baru nanti lama-lama mati gitu. Setelah ya ini ya. Ya, padahal mereka keturunan Yesus ya. Kok ngeri kali ya? Oke. Tuh ya. Nah, ini di buku ini tidak dijelaskan Yesua ini menikah, tapi buku ini mengulas dengan jelas genosida yang dilakukan oleh kaum Katolik, gereja Katolik. Ya, cuma kan ada tanda tanya besar gitu. Kenapa kok sampai di genosida? Kenapa nggak pemimpinnya aja gitu loh? Jemaatnya ya udahlah, jemaatnya itu istilahnya dikonseling lagi, ya dibaptis ulang lah atau gimana gitu ya, diajarin supaya bertobat. Enggak. Itu. Ya. Oke.
Sampai sini ada 2000 orang lebih yang menonton. Semoga apa yang saya sampaikan ini cukup jelas. Ngeri. Ini jangan menangis, Rifa. Keturunan Yesus di Bantai itu menangis. Kejam kali mereka itu ya Nandar. Untung kita nggak hidup di masa itu. Coba kalau aku jadi anaknya Yesus, aku dibunuh, aku yang mungil ini, disakiti, aku nggak bisa berbuat apa-apa Nandar. Dipancang, digantung, dibakar, takut. Untung Mas Aldo sama aku hidup di tahun ini ya. Coba kalau kita hidup di zaman Katolik berkuasa dulu, Lo nggak tahu. Adek. Boleh bertanya nggak Aldo? Selamat malam. Iya Pak Jos. Aku ada informasi sedikit Iya, nih, tergantung informasi sekarang ini. penting. Saya balikin ke Yuni Riva dulu nih. Terserah nih sesinya mau gimana. Bentar, ada informasi penting ini Uni. Bang Yonatan Nandar, bentar Geo. Edis menyatakan babi haram. Babi haram. Ini ternyata Islam yang menyamar jadi Kristen, menghancurkan Kristen segala. Oh ya, itu kita bahas itu. Ya, itu topik yang bagus. Ya, Nanti sesi yang lain bisa bahas. Lanjut. Ini dulu Aldo. Aku mau tanya dulu ke Romaldo. Bentar nih. Andri. Jangan ini. Biarin Bagi Bang moderator nih. yang Bagi rebutan. Ya, Geo, Jos, sabar dulu. Nika, tolonglah kau moderatorkan. Aku masih nggak habis pikir dengan pembunuhan tadi itu. Tolong dulu. Aku lagi nonton Rudi ini bahas Edis. Dia Edis Islam. Edis dong Islam. enggak, itu udah ada kemajuan loh Edis loh. Dia juga menyarankan kata Allah itu dihapus ya. Udah Ada bagus. kemajuan, guys. Ada Sejak diskusi kemajuan. sama aku. Terguncang jiwanya. Lanjut Mas Aldo. Geo, Jadi siapa santai yang mau ya. tanya nih? Jospan santai. Oke, Jospan dulu. Jospan dibuka mic-nya, silakan bertanya dulu. Baik, Aldo. Tadi kan Ya, Pak. Bro Aldo kasih tadi Aramaik ya. Ya. Apakah itu betul-betul manuskrip dari Tibet? Oh, ini Apakah itu yang saya karena bacakan ini bukan manuskrip yang dari Tibet itu. Yang saya bacakan Gospel of the Holy 12 ya. Itu manuskripnya ada di tangan ada rohaniawan Kristen ya di US. Saya nggak tahu masih hidup atau enggak, tapi beliau ini yang mendapatkan naskah Aramaik itu. Lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan bukunya itu disebarluaskan di Amazon.com. Kebetulan saya ini aja langganan di sini gitu. Jadi saya bisa baca. karena begini, bro, karena sampai hari ini kalau saya cek di Google, kayak seperti saya kurang menemukan manuskrip asli bahasa Aramnya gitu maksud saya. Jadi makanya beberapa scholar teolog Kristen menganggap bahwa itu adalah bentuk seperti kayak diaku-aku sekitar oleh penemunya itu, oleh siapa ini namanya, oleh Gideon Jasper Richard Auseli, itu maksud saya. Oh, iya, oke. Iya, makanya teman-teman ya, saya itu tidak menyediakan hanya satu referensi, beberapa referensi gitu loh. Dan referensi yang paling saya suka itu tadi buku ya yang ditulis 3 orang sejarawan, Holy Blood and the Holy Grail. Nah, sekarang Oke. karena berikutnya Bro Aldo ya, Oke. karena Bro Aldo mengatakan bahwa Bro Aldo pun tidak ada menemukan manuskrip bahasa Aramaiknya yang dari Tibet itu, kemudian itu adalah bahasa yang dianggap sebagai bahasa salinan terjemahan, itu yang kedua. Dan yang ketiganya, berikutnya, boleh karena ada saya ingin di sini, sebentar. Berikutnya, kalau boleh tolong dibuka Gospel of the Holy 12 bab 13 ayat 1 sampai 3. Oh, itu Yesus kawin tuh. Ya, diam dulu, tolong tenang dulu. Ini lagi diskusi ilmiah, tenang dulu. Jangan dulu di sela-sela karena lagi konsentrasi. Bab 13 Menarik, ya. Iya. Bab 13. Bab 13 ayat 1 sampai 3. Oke, saya baca ya.
Bab Ya. 13 itu judulnya The First Sermon in the Synagogue of Nazareth. Ya. Ya, verse 1 ya. And Jesus came to Nazareth where he had been brought up. And as his custom was, he went into synagogue on the Sabbath day and stood up for to read. And there was delivered unto him the roll of the prophet Isaiah. Terus ayat yang kedua. And when he had opened the roll, he found the place where it was written, The Spirit of the Lord is upon me, because he had anointed me to preach the gospel to the poor. He had sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and recovering to sight to the blind, to set at liberty them that are bound, to preach the acceptable year of the Lord. Oke, ayat yang ketiga. And he closed the roll and gave it again to the minister and sat down. And the eyes of all there were in the synagogue were fastened on him. He had begun saying unto them, This day is this scripture fulfilled in your ears. And all bare him witness, and wondered at the gracious words which proceeded out of his mouth. And they said, Is not this Joseph's son? Yang Bapak mau tanya apa? Begini, yang saya menariknya kalimat tadi itu hampir mirip dengan tulisan yang ada dalam kitab Injil. Ya, Yang mengatakan ada tahun apa? Tahun Lukas 4 ayat pembebasan. 19. Ya, Iya, Lukas 4 ayat 19. Dan kalimatnya Ya. itu hampir mirip dengan King James Version. Itu maksud saya. oke. Nah, jadi dari satu ayat itu, dari perbandingan itu antara bab apa Gospel of the Holy 12 bab 13 dengan Lukas 4 Ya. ayat 18 dan 19 itu hampir Ya. mirip itu kalimatnya itu dengan ada dalam King James Version. Terjemahannya itu semua. Jadi dari situ ada keraguan dari para scholars Kristen yang mengatakan bahwa itu adalah cara Auseli untuk menyisipkan sebagai pseudo apokrifa modern. Itu maksud saya. Oke. Terima kasih. Nah, yang berikutnya lagi ada yang menarik lagi, ada beberapa ayat yang hampir mirip dengan King James Version, itu maksud saya. Yang selain itu bab Gospel of the Holy bab 75 ayat 9 itu ya, tapi entah sekarang pun dibahas entah tidak, itu yang penting saya udah kasih contoh bahwa ada ayat yang mirip King James Version. Nah, kena itu satu, yang ketiga, yang keempat, kalau dicek perjalanan Ousley Gideon Jasper Richard Ousley ini melakukan perjalanan ke Tibet, banyak kali sejarawan meragukan perjalanannya ke Tibet itu. Kenapa? Karena tidak dijumpai. Yang Bapak maksud sejarawan, banyak sejarawan itu siapa aja, Pak? Bisa saya catat, Pak? Oh iya ya, belum. Sebentar, Bapak, mungkin Bapak bisa share ya siapa gitu sejarawan yang sudah mengkaji ya gospel ini, jadi kita bisa sama-sama dapatkan pengetahuan di sini. Oh, sebentar. Yang lainnya sebentar lagi. Ada banyak yang mengatakan bahwa sebentar ya Pak ya, kalau itu ya sebentar saya cari dulu. Banyak orang yang mengatakan bahwa tidak dijumpai ada bukti akomodasi tiket perjalanan Ousley ini ke Tibet, ke biara Tibet tersebut. Sangat diragukan karena ketiadaan bukti bahwa ada perjalanan akomodasi mereka. Itu aja, itu saya. Terima kasih Pak Bro Aldo. Ya, sama-sama Pak. Ya. Ada Injil kalau teman-teman pelajari yang udah nggak ada lagi tuh naskah-naskahnya, cuma kedengeran aja kayak Injil Nazaren.
ya. Terus ada Injil kaum Esni. Tuh. Nah, itu ya. Izin. Aku tadi kan dengar sempat lihat Bro Aldo tunjukin apa namanya buku itu ya. Yang saya ingin tahu ada nggak data, kan kita tahu ya dalam kekristenan ya, bukan di Katolik tapi dalam kekristenan Ya. masa kegelapan itu kan dari abad ketiga sampai 1500 itu umumnya yang diketahui kan. Iya, sampai iya. sampai Martin Luther. Jadi kejahatan-kejahatan dalam sistem kepausan itu menjadi sejarah yang dipelajari juga oleh orang Kristen gitu kan, sampai Iya, iya. datangnya Martin Luther dianggap sebagai tokoh reformasi. Nah, yang ingin saya tahu di buku situ dicatat nggak tentang bagaimana adanya perang salib 3 gelombang yang juga melibatkan ada keterlibatan dari sistem kepausan. Ada nggak di dalam buku tersebut? Kalau di sini itu hanya samar-samar sedikit informasi, ya. Saya sarankan Bapak itu baca yang ini langsung ya. Perang Salib 1097 sampai 1444. Ini khusus tentang Perang Salib. Ya, kalau Jadi tadi ya ini hanya sejarah paus-paus yang korup gitu. Oh gitu. Berkali ya Mas Aldo. Aku kemarin bahas kejahatan gereja Mas Aldo. Maaf Pak Gio sedikit ya. Aku bahas kejahatan gereja tau. Aku juga baru tahu loh ternyata gereja Katolik sama gereja Anglikan terlibat investasi dana perbudakan transatlantik loh Mas. Ya, ya. Mereka menginvestasikan uangnya untuk perbudakan transatlantik. Maksudnya gereja Anglikan itu ternyata dibiayai dari proses jual beli budak itu. Nah, jadi gereja Katolik ini waktu itu di Perancis kan kolab tuh. Pemerintahnya kolab. Jadi disitalah negara menyita harta milik gereja, dan tau nggak yang termasuk hartanya gereja Katolik Prancis apa? Budak laki-laki dan perempuan. Itu. Boleh saya Lanjut. ini Boleh, Bro boleh. Aldo, Jos, tunggu dulu. sumber Bro, yang saya jumpa itu ada sebentar ya. Sumber yang saya jumpa itu dari John M. Gilherney yang menulis buku Familiar Strangers, The Church and the Vegetarian Movement in Britain. Sorry, judulnya apa? Familiar Strangers, The Church and the Vegetarian Movement in Britain, 1809 sampai 2009. Ditemukan di mana sih Bang Jospan? Oh, saya modal. Itu siapa penulisnya? Penulisnya siapa? Itu John M. Gilherney. Oke, terima kasih Pak. Nanti saya coba cek ya. Itu satu. Yang kedua, ini ada lagi satu lagi dari ayat-ayat tadi yang saya itu. Ini sebentar, ada satu lagi yang tambahan kejanggalan dia. Dari sini saya sumbernya juga. Henry Stephen Salt. Nah, dia menulis ada satu lagi yang menarik dari Nama sini. bukunya Kenapa? apa? Nama bukunya Henry Stephen Sharp itu. Henry Stephen, sebentar. Dia hanya menulis itu aja apa? Oke, nggak apa-apa. Tadi satu Dia hanya udah menulis saya itu catat. aja dia. Iya. Oke, thank you. Yang menarik, Bro, Osli ini mengakui begini. Kalau saya baca, entah benar entah tidak ya. Ini dia mengatakan bahwa dia menulis begini. Dia tulis begini bahwa itu hasil komunikasi spiritualistisnya atau penglihatannya. Jadi untuk menemukan the Gospel of the 12 Holy itu dia berdasarkan komunikasi spiritualitas atau bimbingan Roh Kudus. Ya, nggak apa-apa. Iya, jadi maksud saya begini. Karena itulah makanya ada beberapa scholars Kristen mengklasifikasinya itu sebagai apokrifa modern gitu. Pseudo apokrifa. Oke, nanti saya cek. Ya, itu jawaban. Itu apa sanggahan dari saya
Terima kasih Iya. Bro ya kesempatan Terima ini. kasih, sama-sama Ya. Pak Jos. Oke. Ya, saya mau lanjut dulu. Jadi ini tadi kan sudah kepotong. Jadi kan kita tahu kan bahwa sejarah kegelapan gereja dari abad ketiga sampai 1500, kemudian di situ kan ada sisipan tentang perang salib, ada tuduhan bahwa Paus memiliki kepentingan dalam perang salib itu untuk menguasai Yerusalem pada saat itu. Nah, di buku itu tidak, di bukunya Bro Aldo tidak ter ini ya. Saya lupa inget ya. Ini buku udah lama banget. Mungkin Oke, ada oke. ya, tapi lebih jelas yang di sini ya, yang lebih jelas yang perang salib. Nah, yang kemudian saya ingin tahu juga apakah Bro Aldo sempat menyinggung tentang bagaimana ada nggak keterlibatan Paus juga untuk genosida 6 juta orang Yahudi di Jerman oleh Nazi. Ada Pak. Kalau Aku di udah sini baca, Pak, ada, artikelnya. di sini ada. Aku ada Baca. artikelnya. Iya. Kejahatan itu kalau nggak salah Paus bentar, dia membiarkan Pak. Dia tidak memberikan kayak gini loh. Kejahatan Paus yang ditulis dalam sejarah, dalam kisah yang aku baca ya Pak ya. Dia nggak ikut campur langsung membunuh, tapi dia mendiamkan. Dia tidak memberikan legitimasi bahwa itu adalah sebuah kejahatan gitu. Ini aku kasih data nih, bentar ya. Kalau Bro Aldo Mas sendiri, Aldo mungkin tambahkan. Ya kalau di buku ini ya, yang kejahatan-kejahatan Paus itu ada di bab 9, satu bab khusus. Judulnya Paus dan Nazi. oh ya, saya kan Protestan ini, saya Protestan. Ya. Jadi saya ingin tahu aja sih kalau memang ada buku begitu itu sudah jual Bro Aldo di Gramedia bukunya Oh, Bro ini Aldo. udah lama ya, sebelum COVID nih saya punya. Oh, oke. Bro Saya Aldo nggak yang tahu, bikin- saya nggak tahu ini masih ada apa enggak. Cuman Bapak coba Paus cari aja. Pius 7 gimana? namanya, Eugenia Pacelli namanya. Coba cross check Bang Geo, namanya Paus Pius ke-7 Eugenio Pacelli, dan Iya, dia iya, mendiamkan Holocaust. Dia tidak pernah secara resmi mengutuk Holocaust. Eugenio Mari Giuseppe Giovanni Pacelli. Memang saya sempat baca ada artikel yang menuliskan bahwa orang Yahudi sendiri mengetahui keterlibatan itu sampai sempat mereka juga tidak melakukan hubungan dengan Vatikan sampai saat dimana Vatikan katanya ya dalam artikel itu ketika mendukung mereka untuk mendirikan rencana mendirikan bait suci atau tabernakel ketiga nantinya ini, lalu mereka mulai menerima kehadiran Paus gitu Yerusalem karena dia menjadi orang tokoh agama ulama yang mendukung pembangunan tabernakel lagi untuk mengembalikan prosesi pengorbanan korban-korban penebusan dengan darah binatang. Tapi sebelumnya Yahudi sempat membenci, sempat memberikan awasan buat Paus sebelumnya. Tapi ketika Paus mendukung pendirian bait suci, mereka malah justru berdamai sekarang. Iya. Oke, Pak Gio, nah itu tema bagus ya tentang kejahatan gereja. Aku udah 2 hari bahas itu. Nanti boleh kontribusi Mas Aldo juga Pak Gio. Tapi kita bahas ini dulu nih, Yesus kawin. Kita back to topik dulu yuk, biar enak, biar tuntas ini. Silakan Mas Aldo. Bro Jonathan Lander, Ya halo. Mbak Rival ya, aku cabut dulu. Oke, Boleh saya tambahkan lagi? Iya. Sebentar ya, selesai Boleh, diambil boleh. dari mikrofon ya. Makasih Uni ya. Ke daerah Bandung. boleh Bang, boleh Bang. Saya akhiri diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.